Suatu hari, Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, besok kau harus membawa angin ke istana. Kalau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah tuanku. Besok saya bawa angin ke hadapan Anda." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sebuah karung besar yang tampak kosong. Raja penasaran dan berkata, "Mana anginnya?" Abu Nawas membuka karung sambil berkata, "Tuanku, angin sudah saya masukkan ke karung ini. Sekarang silakan tuanku ukur sendiri supaya adil." Raja terdiam, menyadari bahwa angin memang tak bisa dilihat apalagi diukur. Semua orang di istana tertawa melihat kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya, Raja hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berkata, "Kau memang licik, Abu Nawas." Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin mempermalukan Abu Nawas. Ia berkata, "Kalau kau bisa jawab 3 pertanyaanku, kau kuberi hadiah. Kalau tidak, kau orang bodoh." Pertanyaan pertama, ayam atau telur yang duluan ada? Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ayam, tuanku. Karena Tuhan menciptakan makhluk lengkap, baru berkembang biak." Raja lanjut bertanya, "Berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas tersenyum lalu menjawab, "Banyak sekali. Hamba bisa hitung besok malam. Asal Paduka sediakan tangga sampai ke langit." Raja kesal lalu berkata, "Pertanyaan terakhir. Kalau aku bilang kau bodoh, bagaimana kau buktikan aku salah?" Abu Nawas menjawab, "Kalau hamba bodoh, kenapa Paduka repot-repot bertanya pada hamba? Bukankah itu artinya Paduka lebih bodoh?" Raja terdiam, lalu tertawa, dan sekali lagi Abu Nawas pulang dengan emas, dan dengan senyum kemenangannya. Pesan moral, jangan meremehkan siapapun, kadang yang kau anggap bodoh justru lebih cerdik darimu. Di sebuah pasar di Baghdad, Abu Nawas datang dengan ide yang sangat nyeleneh. Abu Nawas berdiri di tengah pasar sambil berkata, "Surga dijual dengan harga murah." Orang-orang pasar berkerumun heran. "Apa-apaan ini? Menjual surga?" Abu Nawas tenang, sambil tersenyum. "Betul tuan-tuan. Siapa yang mau membeli surga? Bayar sekarang, dapat pahala besar nanti." Orang-orang saling pandang. Ada yang tertawa, ada yang penasaran. Seorang orang kaya angkuh maju dan berkata, "Berapa harganya?" "Aku beli semuanya." Abu Nawas dengan wajah serius berkata, "1 kantong emas saja cukup tuan. Dan semua pahala surga untuk Anda." Orang kaya memberi kantong emas dan pergi dengan sombong. Orang-orang di pasar tertawa kecil, Abu Nawas tersenyum. Dan sambil membagi-bagi emas itu kepada orang miskin di pasar. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas bukan hanya menghibur, tapi juga membantu banyak orang. Kadang, cara yang tak biasa bisa membawa kebaikan bagi semua. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengumumkan sayembara aneh kepada seluruh rakyatnya. Raja berkata, "Barang siapa bisa menghadirkan kepadaku kain paling suci di dunia, maka ia akan mendapatkan hadiah besar." Seluruh rakyat bingung. Bagaimana cara menemukan kain yang benar-benar suci? Beberapa pedagang membawa kain sutra termahal, tapi sang raja hanya menggeleng. Beberapa ulama membawa kain dari Ka'bah, tapi sang raja berkata, "Kain ini memang mulia, tapi siapa yang bisa membuktikan ia paling suci?" Rakyat pun sangat putus asa. Sampai suatu hari, muncullah Abu Nawas sambil tersenyum lebar membawa sepotong kain lusuh. "Wahai Baginda," Abu Nawas berkata penuh hormat. Sang raja menatap kain itu heran. "Bagaimana bisa kain kotor dan kusut ini kau sebut paling suci?" tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Ampun Baginda. Kain ini milik rakyat miskin yang selalu dipakai untuk menutupi diri saat sholat. Kain ini selalu basah oleh air mata mereka saat berdoa. Kain ini tak pernah dipakai untuk sombong, tak pernah dipakai untuk maksiat. Bukankah suci itu bukan karena mahal dan indahnya, tetapi karena hati yang memakainya?"
Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Benar sekali Abu Nawas. Engkau memang selalu bisa membuatku belajar dari hal-hal sederhana." Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah besar. Tapi ia justru menyumbangkan hadiah itu untuk rakyat miskin yang kainnya telah ia pinjam. Dan sejak hari itu, Raja selalu berkata, "Suci itu ada pada hati, bukan pada kemewahan." Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid murung. Ia berkata pada para pengawalnya, "Panggil Abu Nawas. Kalau dia bisa membuatku tertawa seharian, akan kuberi 100 keping emas. Kalau gagal, dia kuhukum tinggal di kandang kuda 3 hari." Abu Nawas datang dan berkata, "Baik, tuanku. Tapi saya butuh 2 orang pengawal untuk membantu." Lalu ia membawa sebuah kotak besar ke hadapan raja. "Tuanku, di dalam kotak ini ada sesuatu yang bisa membuat siapapun tertawa. Tapi syaratnya, tuanku harus berdiri di atas meja singgasana dengan mata tertutup." Karena penasaran, raja menurut. Setelah kotak dibuka, ternyata kosong. Raja marah dan berkata, "Di mana isinya?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Isinya sudah keluar tuanku." Lihat rakyat tuanku yang tertawa melihat raja berdiri di atas meja seperti anak kecil. Itulah benda ajaibnya, diri tuanku sendiri. Raja melihat keluar jendela. Semua orang menahan tawa. Akhirnya raja ikut tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Ambillah emasmu." Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membawakanku sesuatu. Sesuatu yang, kalau aku sedang sedih aku jadi senang. Dan kalau aku sedang senang, aku jadi sedih." Abu Nawas tersenyum kecil, seperti biasa. Dan berkata, "Baik, tuanku. Beri hamba waktu 3 hari." Hari pertama Abu Nawas berkeliling pasar, dan bertanya kepada para pedagang, "Adakah benda yang membuat orang sedih ketika senang, dan senang ketika sedih?" Semua orang menggelengkan kepala. Hari kedua Abu Nawas pergi ke rumah para cendekiawan dan orang bijak. Tapi jawabannya sama saja, tak ada yang tahu benda seperti itu. Hari ketiga Abu Nawas berjalan di lorong-lorong kota dengan hati gusar. Ia sudah hampir menyerah ketika seorang pandai emas tua memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tampak gelisah?" Abu Nawas menceritakan tantangan raja. Sang pandai emas tersenyum. "Ah, itu mudah, biar kubuatkan sesuatu untukmu." Ia lalu mengambil sebuah cincin kecil dari emas sederhana. Di bagian dalamnya, ia mengukir kata-kata. Keesokan harinya Abu Nawas menyerahkan cincin itu kepada raja sambil berkata, "Inilah, tuanku, benda yang kau minta." Raja membaca ukiran di cincin itu yang bertuliskan, "Ini pun akan berlalu." Raja tertegun. Saat ia sedih, ia membaca tulisan itu dan merasa terhibur. "Ah, kesedihan ini akan berlalu." Tapi saat ia sedang bahagia dan membacanya lagi, ia sadar, "Oh, kebahagiaan ini pun akan berlalu." Kau memang benar-benar licik sekaligus bijak Abu Nawas. Ambillah hadiahmu. Dan sejak hari itu, Abu Nawas semakin disayang raja. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah raja tampak serius, ia menunjuk sebuah peti. Abu Nawas masuk ke aula, membungkuk hormat kepada sang raja. Sang raja berkata dengan tegas, "Abu Nawas, jaga peti ini baik-baik. Kau bebas menyembunyikannya dimanapun, tapi jika hilang, nyawamu jadi taruhannya." Abu Nawas menelan ludah, lalu menjawab dengan mantap, "Baik tuanku. Serahkan padaku." Di rumah, Abu Nawas termenung, memikirkan cara menyembunyikan peti itu. Ia lalu tersenyum licik. Abu Nawas tahu, cara biasa tak akan cukup. Ia pun punya rencana cerdik. Keesokan pagi di pasar, Abu Nawas membawa peti sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Abu Nawas berteriak, "Wah!
Peti jin ini berbahaya. Jangan ada yang berani dekat-dekat. Wah! Orang-orang di pasar menjauh, ketakutan sambil bergumam. Hus, jangan ganggu dia. Orang gila kerasukan jin. Beberapa hari, Abu Nawas tidur di pasar. Menjaga peti sambil pura-pura bergumam aneh. Tak ada satupun yang mendekat. Semua orang takut. Tak ada yang berani mengambil harta yang dijaga orang gila. Abu Nawas kembali ke istana, menyerahkan peti utuh pada raja. Raja heran dan berkata, "Bagaimana bisa harta ini aman di tengah pasar?" Abu Nawas tersenyum nakal dan berkata, "Siapa yang mau mencuri milik orang gila, tuanku?" Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas tersenyum puas. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas lagi-lagi berhasil membuat raja kagum. Suatu hari raja ingin mengetes kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu seekor unta dan seekor keledai. Tapi ingat, kau harus memberikan hewan-hewan ini pada orang yang pantas menerimanya. Si bodoh dapat keledai, dan si pandai dapat unta." Abu Nawas tersenyum. Ia kemudian membawa kedua hewan itu dan berjalan keliling kota. Orang-orang penasaran. Siapa yang akan menerima unta dan siapa yang akan mendapat keledai? Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas kembali ke istana sambil membawa kedua hewan itu. Raja terheran-heran dan bertanya, "Kenapa kau bawa kembali hewan-hewan itu? Apakah kau tidak menemukan orang yang pantas menerimanya?" Abu Nawas menjawab sambil menunduk. "Paduka Raja, hamba sudah keliling kota, tetapi hamba bingung. Sebab setiap orang yang hamba temui, ketika hamba beri keledai, dia marah dan tidak mau mengaku dirinya bodoh. Dan ketika hamba beri unta, dia juga menolak karena merasa tidak sepandai itu. Maka hamba kembalikan saja pada pemiliknya. Sebab hanya paduka yang layak atas keduanya." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik Abu Nawas. "Engkau memang pantas disebut orang paling cerdik di negeri ini, wahai Abu Nawas. Hikmah dari cerita ini, jangan mudah merasa lebih pintar atau merendahkan orang lain. Kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar pintar atau bodoh." Pada suatu malam, Abu Nawas mendapat perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, aku ingin engkau mencari jalan pintas melewati hutan. Jika berhasil, aku akan memberi hadiah. Jika gagal, siap-siap menerima hukuman. Dengan percaya diri, Abu Nawas berangkat. Namun, begitu masuk ke dalam hutan, suasana berubah mencekam. Pohon-pohon tinggi menjulang, suara serigala melolong, dan cahaya bulan tertutup awan. Waduh, ini bukan hutan, tapi labirin kegelapan. Semakin ia berjalan, semakin tersesat. Ia bahkan kembali ke tempat yang sama 3 kali. Perutnya mulai lapar, kakinya pegal, tapi otaknya tetap bekerja. Abu Nawas berkata pada dirinya sendiri, Kalau aku tidak bisa menemukan jalan keluar, maka biarlah jalan keluar yang menemukan aku. Dengan ide gilanya, ia memanjat sebuah pohon tinggi, lalu mulai berteriak sekuat tenaga, Tolong, ada harta karun emas di sini. Siapa cepat dia dapat? Teriakannya membuat para penduduk desa sekitar kaget. Mereka beramai-ramai membawa obor dan berlari masuk hutan. Mereka mencari ke segala arah, hingga akhirnya menemukan Abu Nawas yang duduk manis di atas pohon. Mana emasnya, Abu Nawas? Tanya mereka penuh semangat. Abu Nawas turun dengan wajah polos. Emasnya? Oh, emas itu hanyalah akal-akalanku saja. Karena berkat teriakan emas tadi, kalian datang menyelamatkanku dari hutan gelap ini. Penduduk pun terbahak. Ketika kisah ini sampai ke telinga Raja, Harun al-Rasyid hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa. Dasar Abu Nawas, saat tersesat pun tetap bisa menipu dengan akalnya. Pada suatu hari, seorang tuan tanah kaya raya mendengar kabar bahwa Abu Nawas terkenal sangat cerdik. Namun, bukannya kagum, ia justru ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. Ia pun memanggil Abu Nawas ke rumah besarnya. Abu Nawas, katanya kau sangat pintar. Kalau begitu, aku beri kau tugas. Jika engkau berhasil, aku beri hadiah. Tapi kalau gagal, kau harus bekerja di ladangku seumur hidup.
Abu Nawas tersenyum tenang ketika ditantang. Ia berkata sopan. Baiklah Tuan, apa tugasnya? Tuan Tanah menunjuk ke arah kendi besar berisi air. Ambil air ini. Tapi kau tidak boleh menggunakan ember, tidak boleh menggunakan kendi lain, dan tidak boleh menumpahkannya ke tanah. Kalau kau bisa melakukannya, aku akui kecerdikanmu. Orang-orang yang menyaksikan tertawa, menganggap tantangan itu mustahil. Namun Abu Nawas dengan wajah tenang berkata, Baiklah, saya akan lakukan, tapi Tuan harus janji menepati kata-kata Anda. "Ya, tentu saja," jawab Tuan Tanah dengan sombong. Lalu Abu Nawas mendekat ke kendi itu. Ia menunduk, lalu meneguk air dari dalam kendi sampai habis. Semua orang terkejut. Tuan Tanah melongo tak percaya. Abu Nawas kemudian berkata dengan wajah polos, Airnya sudah saya ambil, Tuan. Tidak tumpah ke tanah, tidak memakai ember atau kendi lain. Bukankah begitu yang Tuan minta? Orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak setelah melihat kecerdikan Abu Nawas. Tuan Tanah merasa malu besar di hadapan orang banyak. Abu Nawas berjalan keluar dengan penuh kemenangan. Kecerdikan lebih berharga daripada harta, dan kesombongan akhirnya hanya mempermalukan diri sendiri.